Jangan pernah masuk ke kolam renang terbengkalai ini. Dikisahkan ada seorang cowok yang namanya Budi. Dia bekerja di sebuah perusahaan di kotanya. Karena hari itu pekerjaannya lagi banyak banget, numpuk-numpuk, dia memutuskan untuk ngelembur. Singkat cerita, waktu udah menunjukkan jam 7 malam. Waktunya si Budi untuk pulang. Harusnya tuh pulangnya jam 4, tapi karena dia lembur jam 7 baru pulang, guys. Dia pulang ke rumah menaiki sepeda motor. Karena waktu itu bertepatan dengan malam minggu, jalannya itu auto rame dan macet. Dia memutuskan untuk lewat jalan lain. Tapi di jalan alternatifnya itu sepi, jarang yang lewat. Karena ya minim pencahayaan dan jalannya itu ngerunjal-ngerunjal. Jadi orang-orang ogah ngelewatin jalannya itu, apalagi malam-malam. Ih, males banget gitu. Nah, pas lagi mengendarai motor dengan santai, dari kejauhan si Budi ngeliat ada rame-rame. Di tengah hutan ada rame-rame. Apa tuh? Udah gitu kayak ada cahaya yang mencelang-mencelang gitu, guys. Ketika Budi semakin mendekat, ternyata itu adalah tempat kolam renang. Tempat kolam renangnya itu terlihat megah dengan lampu yang gemerlap. Terus kolam renangnya itu ramai pengunjung, ngantri. Padahal udah malam. Orang malam-malam mau renang mau ngapain ya kan? Karena si Budi merasa capek abis lembur dan kebetulan besok libur kerja hari Minggu, dia memutuskan untuk mampir dulu. Dia mau renang di kolam renangnya itu, guys. Melepas penat. Dan kebetulan juga udah lama dia nggak renang. Pas dia parkir di depan kolam renangnya itu, terlihat kolam renangnya itu masih baru. Dia pun langsung bertanya ke penjaganya. Si penjaganya itu ngejawab kalau kolam renangnya itu baru dibuka tadi sore. Oh, baru tadi sore oh mas dibukanya, baru diresmikan tadi. Pembangunannya ya udah lama mas. Masa mas nggak tahu? Jarang lewat sini ya? Contoh. Ada kolam renang air biasa dan juga pemandian air hangat. Karena penasaran, si Budi langsung masuk ke dalam. Dia mau ngerayain kolam renangnya itu, guys. Kayak mana tuh? Kolam renangnya itu apakah enak buat renang atau kagak? Dan pas dia masuk, ternyata kolam renangnya itu mirip level pool rooms yang ada di the back room. Jadi dindingnya itu keramik-keramik dan dipenuhi dengan kolam-kolam yang bentuknya itu bermacam-macam, guys. Bahkan ada lorong kolam renang. Nah, di dalamnya banyak orang yang lagi berenang. Ya namanya kolam renang, masa mancing, ya kan? Ya pokoknya rame banget, guys. Nah, singkat cerita, si Budi langsung berenang dan mengeksplor kolam renangnya itu. Karena kolam renangnya itu luas banget, jadi dia jelajah sana sini. Apalagi kan masih baru tuh. Pas lagi asik-asiknya berenang, si Budi ngeliat seperti ada semacam lorong. Lorongnya itu terlihat panjang dan gelap. Dia merasa bingung, kenapa kok di lorongnya itu kagak ada lampunya. Nah, ini part creepy-nya. Nah, konon pas si Budi balik badan, betapa terkejutnya dia. Karena dia ngeliat ada sosok creepy yang ikut berenang. Sosoknya itu hanya menunjukkan mukanya di atas kolam. Tubuhnya itu kagak kelihatan. Entah itu kagak kelihatan atau emang nggak punya badan. Jadi kesannya kayak topeng yang mengapung di permukaan air, guys. Terus orang-orang yang berenang tadi tahu-tahu udah kagak ada. Kemana tuh orang-orang? Padahal tadi rame banget, guys, kolam renangnya. Sontak aja si Budi langsung nge-freeze karena saking tertakutkannya. Nggak lama setelah itu, dia langsung buru-buru naik ke atas. Dan kalian tahu, pas dia naik ke atas, tiba-tiba kolam renangnya itu jadi sepi. Nggak ada orang sama sekali. Bahkan nggak ada suara. Hening total. Nah, karena merasa aneh, si Budi langsung keluar dari kolam renangnya itu. Jalannya itu cepet-cepet, padahal posisinya itu masih basah kuyup dan belum mandi ataupun ganti baju. Pas dia keluar ke parkiran, di depan kolam renangnya itu juga sepi. Nggak ada orang sama sekali. Auto dia langsung menaiki motornya dan menjauhi tempatnya itu. Karena dia udah ketar-ketir. Sembari menjauh, dia ngeliat ke belakang lagi. Kolam renangnya itu berubah jadi kolam renang terbengkalai. Padahal tadi kolam renangnya itu terlihat megah, ada lampu kelap-kelipnya, rame. Tahu-tahu pas dia ngejauh beberapa meter, nengok lagi, lah kok tahu-tahu jadi kolam renang terbengkalai. Nah, pas on the way pulang, dia masih percaya nggak percaya sama apa yang dia alami. Padahal jelas-jelas tadi kolam renangnya itu masih baru. Bahkan anehnya si Budi masih basah kuyup. Dan airnya itu bener-bener nyata. Dia berasa masuk ke dimensi lain. Dan ceritanya pun berakhir sampai di situ doang. Tapi tenang, ini cuma sekedar creepypasta atau cerita yang dibuat untuk hiburan semata.